Projamin Jawa Timur. Saat ini kami berada di kantor desa Puris Manding, Kecamatan Pelanggaan, Kabupaten Jombang. Kebetulan kami dari tim Bin Projamin saat ini berada di ruangan kepala desa, yaitu Pak Purgata, kepala desa Puris Manding. Di sini kami akan berbincang-bincang terkait aturan perundang-undangan yang berkenaan dengan undang-undang pemilihan bupati juga pemilihan gubernur, di mana di situ ada pasal yang mengatakan untuk ASN, ya, polisi, polri, dan kepala desa itu tidak boleh ikut berpolitik praktis, dalam arti ASN ataupun kepala desa tidak diperbolehkan ikut menjadi tim sukses. Maksudnya tim sukses tidak boleh mengajak untuk memilih salah satu calon. Tetapi ASN dan kepala desa punya hak untuk memilih. Di sini ada perbedaan, ya. Ketika tidak boleh menjadi tim sukses dan tidak boleh mencari masa atau mengajak, ya, mengajak warganya, memilih warganya untuk memilih salah satu calon. Kalau kepala desa itu kenapa tidak boleh? Karena kepala desa punya power di desanya. Dikhawatirnya, ya Pak, dikhawatirkan itu nanti mempengaruhi warganya. Persoalannya kan di situ, ya. Nah, sehingga tidak boleh ikut berpolitik praktis atau menjadi tim sukses. Tetapi kepala desa punya hak memilih. Artinya apa? Di sini kepala desa punya hak untuk memiliki pilihan. Nah, ini harus paham, harus cerdas, harus cerdas masyarakat memahami undang-undang ini. Pasalnya saya lupa, tapi ada itu. Harus cerdas memahami terkait ini. Bahwasanya yang tidak boleh itu ikut kampanye dan menjadi tim sukses, tapi memilih atau punya hak pilih itu masih dilindungi dengan undang-undang. Gitu. Nah, menurut Pak Khalid dulu selaku politik, orang politik, Pak Khalid bisa memberikan sedikit gambaran terkait undang-undang ini, karena harus ada pemisahan. Ketika tidak boleh menjadi tim sukses, tidak boleh mencari masa, dan punya hak pilih. Monggo. Ya, soal Pak Lurah memang harus netral. Ya, itu tagnya kan begitu. Kenapa harus netral? Ya, antara lain supaya tidak menjadi konflik di masyarakat. Itu benar memang. Benar. Dilarang kemudian soal ikut kampanye. Dilarang. Menjadi partai politik, anggota pengurus juga dilarang. Tapi meskipun itu dilarang semua, lurah miring itu ya, miring-miringnya makhluk dewe kan. Lah kamu tinggal ngomong miring, nggak bisa kan? Jadi aturan oke kita lakukan. Tapi miring tok masyarakat ya. Miring maksudnya nggak bisa ngajak, miring tok. Kan nggak ngomong ngajak ini. Ya nggak boleh miring siapa. Kan nggak bisa. Iya. Kampanye kan. Makanya gini loh. Bola-bola meja itu kadang kalau nulis dia harus hati-hati lah. Nggak menyesatkan masyarakat. Artinya begini, kok bisa mendukung ini? Mendukung dalam arti iya ada ya bingung. Nah, itu dia kok kalian dukung. Nah, proses itu menurut pemahaman saya di dalam pasal 280 kalau nggak salah ya, ya tidak boleh menjadi tim sukses, tim kampanye juga mendatangi tempat itu. Itu memang betul. Tapi di dukungan merasa menurut saya boleh mempunyai hak pilih. Saya miring. Bukan secara pribadi boleh. Kita. Tapi betul kata Pak Kole, lurah milik ngalor pendukungnya tetap milik ngalor. Tapi yang ngejar, ya terserah loh. Lurah misalnya lirik kanan ke kanan, ya monggo. Yang
tidak menggunakan pengaruh jabatannya untuk mempengaruhi, memaksakan. Itu salah satu yang betul. Kampanye nggak boleh, tim sukses nggak boleh, benar. Tapi ditulis asal mendukung kan nggak boleh. Janganlah menyesatkan. Kalau mendukung kok boleh, Pak? Makanya itu. Tapi kan kadang-kadang ditulis boleh-boleh itu kan, oh ini menjadi pendukung, pendukung nggak apa-apa. Nah iya misalnya gini kan, rakyat kita kok lu nah dukung sinten, lah urusan kulo mau kalau kan dengan lurah kulo misalnya, ya aku karena bisa iki tapi sekarang kan miring. Ya kan nggak apa-apa, kita melanggar. Teknik komunikasi itu lurah itu beda-beda. Ya mungkin sih nggak paham, sih paham. Wajar lah kita menyadari. Ketika lurah ditanya rakyat, kok tak belum jawab? Ya kan, Itu jawab apa? Jawab apa? Tapi kan nggak kampanye. Kampanye, nggak boleh aja. Apalagi memaksa. jadi jawab itu atas pertanyaan Iya betul. rakyat itu tadi. Terus gini loh. Gak jawab ya tahu di lokno Pak Lurah. Lurah itu kan siji kuncinya siji. Di desanya loh ya. Satu, masyarakatnya damai. Ya. Masyarakatnya memahami apa sih pilkada ini ya sampai sekarang mau milih pemimpin kan ngono Pak seperti itu dan memberikan pendidikan politik ya boleh supaya masyarakat itu paham betul bagaimana proses pilkada milih pimpinan itu piye. Di proses itu ya boleh-boleh saja yang penting tadi tidak memaksakan mengarahkan masyarakatnya ke sesuatu itu yang terpenting. Oke, itu ini, menurut saya. Di sini kami akan mengupas terkait undang-undang tadi, peraturan tadi, supaya paham, Karena mohon maaf Pak Lurah, ini dari ada persoalan kemarin yang kepala desa mau ikut itu jadi rame kan gitu ya. Dan akhirnya apa? Banyak kepala desa juga menjadi jerah. Ya, tapi di sini ayo kita kupas pemahamannya supaya mereka juga tahu gitu ya. Sebenarnya kepala desa itu yang tidak boleh itu ikut kampanye, ikut menjadi tim sukses. Tetapi dia punya hak pilih kan gitu. Nah ngajak keluarganya nggak apa-apa, tapi kalau mengajak masyarakatnya itu yang tidak boleh. Nah, harus paham dalam hal ini supaya tidak menjadi bumerang bagi kepala desa. Nah, kira-kira menurut Mas Ucu gimana? Matur nuwun Pak Kades, Mas Rundingan. Ini sudah rundingan. Saya membayangkan begini, seandainya di Jombang kita ngomong skup Jombang misalkan dari 300 desa itu ada yang punya pemikiran seperti Pak Kades ini aman. Ini telung atas lurah. Seharusnya paham. Iya. Seharusnya paham. Berpikir seperti ini. Tapi kita harus tidak boleh melanggar. Nah, kisi-kisi batas-batasnya mau tidak boleh. Itu dan kampanye. Kalau saya bilang secara bahasa itu kan ajakan. Ya, kampanye itu ajakan. Ajakan dalam berbagai bentuk. Ya, ikut tim bisa kampanye terbuka, bisa kampanye macam-macam lah. Tapi kalau persoalan dukungan itu beda dengan ajakan. Nah, saya ngomong dari ranah bahasanya aja. Antara dukungan dan kampanye itu beda. Dukungan dan ajakan itu beda. Kampanye itu wilayahnya ajakan, wilayahnya kampanye, dan itu wilayahnya ajakan. Mencari masa. Beda. Kalau mendukung siapa saja. Hak pribadi. Ini yang harus dipisahkan. Simpatisan. Gitu. Jadi di sini harus dipahami dan kadang yang dimainkan dalam tanda kutip yang dimainkan adalah celah pemahaman antara kampanye dan dukungan. Saya mendukung si A, belum tentu saya mengkampanyekan si A. Ya kan? Kalau saya mengkampanyekan si A, jelas saya mendukung si A. Nah, dalam konteks ini kepala desa, dia hanya dukungan. Kalau di dalam aturan itu masuk dalam tim kampanye yang sering dibahasakan oleh teman-teman adalah ikut berpolitik praktis dan segala macam. Karena dia secara aktif. Kalau dalam bahasanya Pak Lurah tadi sebelum kita podcast, dia ikut, ayo dan segala macam. Beda urusannya, gitu kan. Tapi kalau mendukung siapa saja, setiap orang itu hak pribadi. Nah, gitu. Jadi tipis batas antara kampanye dan dukungan. Tapi harus dipahami oleh teman-teman siapapun yang mencerap kehadiran kepala desa di dalam wilayah pilkada dan pilgub ini, kehadiran kepala desa di situ harus dipahami betul kehadirannya itu
hanya sekedar sebagai memberikan rasa simpatik atau apa ya, atau dukungan. Mau sore misalkan begini, ini calon gubernurku ini atau calon bupati wali kotaku itu adalah koncoku SD, konco ngopiku kental, ya dia pengen dia ke KPU. Ke KPU itu konteksnya bukan kampanye. Ya ini lagi yang harus dipahami. Ya, kalau kemarin yang terjadi di kabupaten ini, yang di Jombang ini, misalkan kemarin ada kasus teman-teman yang menulis bahwa ada salah satu kepala desa yang ikut hadir. Sekarang kita lihat ini, satu sisi, apakah dia juga ikut ayo dukung kampanye, bawa spanduk, bawa baliho, ya kan, nyebar foto, nyebar apa? Kan tidak. Dan lagi, dan konteks kehadiran ke KPU itu tidak dalam konteks kampanye. Ini yang harus dipahami. Kalau misalkan kemarin konteksnya ke lapangan terbuka atau gedung pertemuan atau apa yang jelas-jelas itu frame awalnya adalah kampanye, itu yang masalah. Tapi kalau ada data nggak apa-apa. Data nggak masalah. Maksudnya gini, di dalam aturan itu kita harus pandai memahami suatu aturan. Yang tidak boleh itu menjadi tim dan ikut mengkampanyekan. Tapi kalau kemudian suatu misal, saya ke Jombang, niatan saya ini mungkin kepentingan ada urusan di Jombang. Kemudian di jalan ada kampanye, kemudian saya berhenti. Kebetulan saya kepala desa, apakah saya bisa dipersoalkan? Kan enggak. Karena di situ saya tidak ikut serta dalam kampanye. Ya begini loh. Karena kayak gimana Pak? Ini undang-undang itu kan harus jelas. Karena undang-undang itu dibuat pasti ada fungsinya. Cuma fungsi yang dibuat oleh undang-undang itu harus dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian masyarakat memahaminya tidak secara keseluruhan, secara utuh, kan gitu ya. ASN kepala desa itu punya hak pilih. Tapi ASN dan kepala desa tidak boleh mengajak masyarakat untuk memilih salah satu calon. Tidak boleh ikut menjadi tim dan tidak boleh ikut dalam mengempanyekan, kan gitu. Tetapi ketika kepala desa itu tidak jadi tim, tidak kampanye, dia punya dukungan salah satu calon. Lihat, karena ASN dan kepala desa punya hak untuk memilih. Ini kan tipis ini. Ini kalau tidak bisa memahami, akhirnya ya dipukul rata. Kepala desa seakan-akan tidak punya hak pilih, kan gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Gimana menurut Pak Kepala Desa? Ya seperti yang saya katakan tadi lah, itu menurut paman saya seperti itu. Jadi kita itu kan memang punya jabatan melekat, tapi kan ya melekatnya itu di wilayah kekuasaan kita. Ya bisa. Iya. Nek aku lurah puri misalnya. Iya. Saya ngerti nek aku lurah kan yo Puri Semanggi. Iya. Dan ada pengaruh jabatan saya di Puri Semanggi. Iya. Di situ bro. Itu menurut saya loh. Nah, ketika saya menggunakan pengaruh jabatan saya untuk melakukan masalah saya itu tidak boleh. Memang itu dilarang. Kampanye ini nggak boleh. Itu. Terus misalnya aku tukang kabur, orang salam, tak ngerti aku lurah. Orang ngerti. Iya tak gak? Dari jabatan saya tidak pengaruh sama sekali. Ya. Jabatan nggak pengaruh Pak, tetapi kalau digabung nggak boleh sama. Saya harus iya, sini. Makanya kita tapi kan di sana juga tidak pengaruh sama sekali. Iya. Terkait jabatan pokok menang sentul kalau gue gak ngerti nih misalnya waktu pura-pura kan gak ngerti. Iya. Kan di situ tuh. Kemudian ya kita sudah paham batasan-batasan yang tidak boleh dan yang boleh bagaimana. Tapi kadang-kadang memang terlalu dibesar-besarkan di luar sehingga seakan-akan ini lurah gak berkutik lapo-lapo itu nggak mungkin lah itu dari pasal dari aturan itu dia tanpa ada penjelasan yang rinci sehingga kadang-kadang masyarakat dengan kepala desa itu kadang-kadang juga ada yang nggak paham aku awalnya lapo-lapo aku kalah-kalah dukung nggak lapo aku kalian dukung lagi mungkin yang perlu dipahami ya gini loh, pertama itu klausulnya bahwa tidak boleh menjadi tim itu saja tim ini kemudian berlaku dimanapun tidak akan ngomong wilayah karena tim ini juga
klausulnya begitu, tim dimanapun tim ya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak boleh? Itu kan mesti ada sebabnya. Kalau lurah menggunakan kewenangan kekuasaan itu yang umum dikarenakan bisa demikian kan, kalau gandung ada surat bisa begitu kan. Itu yang memanfaatkan jabatannya untuk menekan seseorang, nggak boleh. Nggak boleh Kak. Kemudian kenapa itu diberi batasan? Jadi supaya ada bedanya. Ini pejabat publik yang untuk mengayomi supaya tidak terjadi ini secara normatif. Kemudian personal juga nggak bisa membatasi. Selama personal itu tidak menggeser Rambu itulah batas itu. Makanya saya tadi katakan miring jawab ya kan, ya kan, nggak bisa kan? Iya. Misalnya lurah yang takut, ini siapa? Kau oleh aku jawab, tapi kita takut kok. Misalnya tak jawab, aku takut dari ini. Lah kenapa lah? Iki wong ingin deh, kan kepemimpinan itu dungin deh. Kok nggak oleh ngono? Boleh kan? Ya, warga negara punya harapan kok. Nah, munculnya jawaban Pak Lurah itu sebab pertanyaan era. Iya. Ini coba ini ahli hukum ngomong soal ini ya kan. Ketika rakyatnya tanya, pimpinan. Iya. Terus siapanya? Terus bawa dewe kan? Gak iso. Dan ketika menjawab Lurah jawab itu kan tidak dalam konteks mengkampanye. Bukan jawaban dari penjelasan. Gitu kan? Tentang pemimpin ini, pemimpin. Masalah itu nggak ada, mungkin banyak yang nggak tahu lah. Itu calon iki piye, ya orang ngerti, orang tahu kenalan ya. Sing kenal yo Lurah paling nggak berkonco mungkin masih sing iki yo pernah ketemu, mungkin tidak rapat, sing iki mungkin yo pernah ketemu mergo kanca. Ane wong tani apa ya ketemu kan nggak ngerti blas. Sopo iki tak ngerti blas kan gitu. Akhirnya kan dididik begini. Oh ya jumlah waktu mulai koncone iku biasa ngomong. Boleh kan menceritakan keadaan pemimpin itu supaya dia punya referensi. Buri ini kan ya terserah waktu lah, pikiranku. Coba kau lain. Demokrasi. Demokrasi lah. Boleh buat suka. Pilihan gede yang menang wae. Saya aku bos. Dari bupati ke bupati, ya Pak. Ya sih menang Makanya saya ketemu teman-teman ini netral aja. Dari bupati A sampai Z misalnya, saya tahu begitu. Nah, yang penting di dalamnya itu pendidikan. Pendidikan politik itulah yang paling penting. Ya, saling paham. Pendidikan itu kan nggak apa-apa Pak Beto. Ya memang hak demokrasi. Beto nggak oleh. Kita kadang-kadang lucu ya di Indonesia ini. Banyak orang mempersoalkan hal yang tidak perlu dipersoalkan sebenarnya. Demokrasi masyarakat sudah tahu apa itu demokrasi. Ya. Tetapi banyak aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang dikatakan Pak Kolik sistem ya, itu justru banyak yang melanggar demokrasi, tetapi tidak dihiraukan oleh masyarakat. Barang sih gampang tinggal-ngel. Makanya itu ngelan kabel kalian. Apakah kemudian persoalan kecil yang hanya pemahaman yang tidak dimengerti oleh banyak orang terkait dengan peranan ASN dan kepala desa untuk mendukung salah satu calon yang tidak boleh itu berkampanye dan menjadi tim sukses, tapi dia punya hak pilih. Artinya apa? Punya hak demokrasi. Ini kadang-kadang dipersoalkan, tapi di Indonesia ini demokrasi ini sudah hancur lah di Indonesia ini. Sudah hancur, amburadul. Gitu loh. Tapi dibiarkan begitu saja. Karena itu perlu ada perbaikan demokrasi. Makanya kan gitu. Laboratorium demokrasi Jombang perlu enak. Betul Pak. Pendidikan politik ke warga negara itu penting sekali. Ini saya begini ya. Kalau Pak Kades tadi, siapa yang jadi rujukan pertanyaan tentang sekarang ini musim pilkada musim itu? Siapa yang jadi rujukan pertanyaan masyarakat? Pak Lurah. Nah, ketika orang menjelaskan, itu tidak kampanye loh ya. Dia menjelaskan loh, ini loh ya harus benar dipahami gitu. Bisa menjelaskan calon si A, calon si B, boleh kan? si Pak Jiwa si B apa? Ya oleh kan? Ya oleh. Nggak
juta apa ya apa? Misalnya Pak Kadu itu menjelaskan 10 juta ya apa? Kan nggak apa-apa. Karena kades itu Nggak masalah. rujukan bagi warga. Ya, seperti tadi itu lah. Kita sebagai manusia itu kan bangun wilayah, masyarakat itu ayam, masyarakat itu tentram, gak tukaran, monggo. Milih iku monggo, sampean lho, tak pikir cerdas kabeh. Nah, kan gitu loh. Fungsi ini loh yang penting. Lah awak dhewe misale ditakoni iku mang yo. Nah, aku misale ngiri yo. Lah malah yo monggo. Kalau yo kan monggo, tapi aku gak jajan lho yo. Itu tadi demokrasi ini sudah muncul di Indonesia. Kemudian masyarakat kita sendiri saja tidak mau memahami demokrasi dan tidak mau membangun demokrasi. Contohnya apa? Ketika pemilihan DPR, apa masyarakat berpikir siapa yang dipilih, karakternya bagaimana, latar belakang bagaimana? Tidak, kan gitu. Bahkan tidak kenal. Tapi apa yang terjadi ketika dia milih? Sopo sing nanggapi ngentai duit pasti dipilih. Nah, ini persoalan. Artinya apa? Di sini masyarakat tidak memahami demokrasi. Nah iya Kan demokrasi persoalannya kan. Iya. Nah itu contoh. Di Jakarta kan ribet. Dari ahli demokrasi. Iya. Ya kan, buktinya ribet juga ngerti. Gitu loh. Nah kita ingin di Jombang ini ada laboratorium demokrasi. Iya. Ngajari orang Jakarta ya. Iya kan? Ini persoalan itu gampang. Jadi ngel-ngel. Selamanya pemahaman pendidikan itu harus dari atas dulu, dari bawah juga bisa. Iya. Justru tidak persoalannya di bawah. Oh dia pada tahu dari calon. Iya. Ini lor hati. Pilihan di duit lor hati. Dia pengen pilihan gratis, lu pengen. Makanya gini, baru kalau saya punya pemikiran seperti ini, Indonesia itu sudah kompleks, demokrasi diacak-acak, ya kan? Kan diacak-acak, korupsi merajalela. Bagaimana untuk memperbaiki ini semua? Yang kemarin kita buat podcast harus diciptakan undang-undangan perampasan aset. Ini loh DPR diem tutup mulut loh, nggak mau bicara, gitu. Di pusat juga nggak bergeming, di daerah juga demikian. Apakah kemudian DPR tidak melihat kepentingan masyarakat? Saya yakin seluruh masyarakat Indonesia sebagian besar itu menghendaki ada undang-undang perampasan aset untuk memperbaiki semuanya, termasuk demokrasi. Jadi mengurai itu. Tapi ya, memang harus ada penyelesaian masalah itu, tapi tidak bisa frontal, tidak bisa terlalu cepat. Masalahnya apa? Ini kaitannya dengan keadaan ekonomi, pemahaman masyarakat, SDM itu juga. Ya, betul. Jadi banyak faktor yang menjadi pemicu hal seperti itu. Nah, wong wis cukup kira-kira kayak duit gede 50, gede 30. Dia apa? Cukup. Tapi gini, kadang-kadang lu wong ngopi lagi serepot. Tapi nggak tahu cukup. Nggak tahu cukup. Jadi kembali ke mentalnya. Manusia itu pinter kadang-kadang nggak ngerti, kaya tapi kadang-kadang masih mau kan gitu. Makanya untuk memperbaiki suatu sistem, harus ada undang-undang yang memaksa. Undang-undang kan memaksa ya. Undang-undang yang melindungi suatu sistem itu tidak moratorium, tidak hancur kan gitu. Nah, makanya kami kebetulan Pak, kalau kami ini LSM murni ya, wartawan tetap menyuarakan kebenaran kan gitu. Kami juga ingin terlepas dari daerah Jombang ini secara nasional, kami juga mendengar bagaimana masyarakat ini bisa berubah dan memahami demokrasi. Kalau saja yang namanya korupsi itu undang-undangnya itu memberikan efek jera yang berat kepada para pelaku, saya yakin Indonesia secara perlahan akan menjadi baik, kemakmuran akan terwujud, dan itu harus ada perubahan gitu. Dan saya malah baru berpikir begini, Mas Andi dan Pak Kades ya, bahwa pendidikan politik itu memang harus dimulai dari titik yang terbaik. Dan di sinilah kepala desa sebagai muncul desa. Kemarin dalam podcast saya bilang bahwa kalau kita mau korupsi, kita mau korupsi di tingkat apapun, Indonesia ini didukung oleh ribuan desa. Sangat mustahil, kecil kemungkinan kalau kita nggak mau masuk dalam tataran besar.
didukung oleh ribuan desa. Nah, kepala desa yang ada di ribuan itulah sebenarnya menjadi titik tolak atau menjadi tolak ukur keberhasilan demokrasi itu sendiri. Nah, jadi kalau kita ngomong soal tadi secara kasuistis misalkan tentang pilgub, tentang pilgub, pilwali dan segala macam, pilihan bupati, kemudian di situ ada kepala wilayah, kepala desa misalkan tidak boleh menjadi tim kampanye, bagaimana itu memahami, itu kan bagian dari pendidikan politik. Ya. Dan itu harus terjadi di desa. Saya membayangkan seandainya, ya kan tadi di belakang sempat ngobrol dengan Pak Kades misalkan, seandainya kita ngomong di Jombang, 300 kepala desa, 300 lebih punya pemahaman seperti ini, itu sudah pemahaman, itu sudah pendidikan politik. Tapi persoalannya gini, kenapa sih negara itu saja ini hancur karena politik? karena belum siapnya untuk melaksanakan demokrasi. Iya. Bahkan masyarakat ini mas ya. Masyarakat tidak bicara soal politik. Yang tadi katakan itu pendidikan politik. Itu dia berpikirnya jangan mau politik itu jahat. Politik itu kecil. Mindset itu yang kita. Dan itu mungkin regulasinya. Itu regulasi yang dibuat orang arahnya ke situ, gitu loh. Regulasi itu sebuah produk politik, dan bisa politik ya kan. Kalau hasilnya bermasalah, otomatis mesinnya bermasalah. Iya. Gitu. Karena nggak ada masalah. Akhirnya produk masyarakat ya masalah lagi. Kan gitu. Sudah ada regulasi yang bermasalah. Ada konspirasi. Kembali itu ujung objeknya kan di masyarakat. Selama ini benar Pak, masyarakat itu hanya objek masalah. Dan kan sebagai satu pimpinan yang sebagai satu unsur pemerintahan terbawah, ini yang kadang menjadi korban atas sekian banyak tafsir. Kita ini sebagai kepala desa ya, pimpinan paling bawah untuk masyarakat. Kadang-kadang itu kita ke bawah itu dihakimi dengan sosial, kepentingan sosial masyarakat. Yang di atas menekan dengan aturan. Itu namanya konspirasi dan regulasi. Bingung. Korbannya adalah pemerintahan pasti. Karena nggak ikut membuat regulasi. Nggak ikut membuat regulasi, tapi harus melaksanakan regulasi. Tapi kadang-kadang masyarakat belum tentu memahami regulasi ini. Bagaimana? Karena kadang-kadang efeknya juga tidak bagus ke masyarakat. Sehingga menjadi suatu persoalan yang berkembang. Contoh lagi, BLT. Bukan sembarang. Tujuan pemerintah bagus untuk menekan inflasi, untuk mengangkat ekonomi. Tapi yang ternyata di bawah. Sekarang produk kita misalnya taruh ada 1.500 dapat bantuan 30 sampai 300 misalnya. Yang lain Mary pengen dapat. Terus sing oleh wis males nyambut gawe. Sing oleh gak gelem mereman. Ini juga masalah. Betul ini. Jadi kita sebagai kepala desa karena beban berat itu tatapan pertama kepala desa. Karena dia melaksanakan regulasi. Dia melaksanakan. Ini menarik. Ini supaya didengar oleh pemerintah pusat, baik Menteri Sosial ataupun Bapak Prabowo yang terpilih menjadi presiden. Karena nanti mudah-mudahan bisa didengar oleh Bapak Prabowo. Bahasanya persoalan ini kompleks, Bapak. Di Indonesia ini ya beberapa tahun ada bantuan dari pemerintah. Oke lah, tujuannya bagus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tetapi kemudian di situ ada masalah. Kenapa? Tidak semuanya dapat. Itu. Kemudian di situ juga banyak kebocoran yang seharusnya tidak dapat menjadi dapat. Dan tidak menutup kemungkinan di situ ada dikorupsi. Dan sebentar Pak, ini kami akan menyuarakan sebenarnya masyarakat kita tidak butuh bantuan seperti itu Bapak. Seperti bantuan dikasih uang, dikasih beras yang pada akhirnya memanjakan orang miskin yang kemudian tidak mau bekerja. Nenek moyang kita dulu Pak makan 2 kali sehari, bahkan 1 kali sehari dia bisa bekerja, kan kayak gitu ya. Seharusnya bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah adalah cukup pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh. Ya Pak, kita timing berikutnya lah. Ini mas pilkada. Ya, nggak apa-apa. Ini kan disadur. Yang jelas,
terlalu jauh nggak apa-apa. Tapi untuk wilayah kita, saya juga ingin sebenarnya membahas untuk Jombang. Nah, Jombang itu yang jelas tujuan kita adalah, dan mungkin masyarakat juga ingin ada perubahan. Pasti kan ya, ingin perubahan, dan perubahan itu harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang paham tentang kebutuhan masyarakat, kan gitu. Siapapun calonnya, siapapun calonnya harus bisa memberikan perubahan dari sisi ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Karena jangan sampai kemudian ganti-ganti pimpinan, tapi tidak ada perubahan, percuma gitu loh. Apa gunanya masyarakat? Jangan dijadikan objek teruslah, objek penderita masyarakat ini. Untuk pilkada menelan biaya yang tidak sedikit. Harapan masyarakat ingin mendapatkan pemimpin yang lebih baik, itu bisa supaya bisa tercapai. Ini semuanya belum lakoni ya. Ini tahu ngelakoni oleh. Ya saya ini tahu ngelakoni. Oh, dia pakai 2024 ngelakoni. Yang jelas kan yo. Kalau nek lurah, ya podo ae. Iya. Karena apa? Pengen bangun, ya kudu oleh bantuan. Ya. Di samping DD tidak cukup, Pak. Ya. Bukan berarti nggak cukup, karena sudah ada pos-posnya masing-masing. Ini untuk pemberdayaan, ini untuk ini. Kadang-kadang fisik cuma bagian berapa sih? Itu kalau bisa masih infrastrukturnya masih terlalu banyak harus dikerjakan. Nah, untuk dana yang lain-lain ya kita butuh lebih nangis nang dinas Pak dalam UJUT ini rusak, Pak dalam ini rusak. Ini butuh pendekatan, butuh lebih. Nah ini ada butuh pimpinan yang paling enggak punya inovasi, punya gagasan, ya cerdas, ya duwe link nang dhuwur padha ae. Nek gak ngono ya gak iso Pak, tapi bupati kosok ya padha ae. Lah nek buat turu ae ya kali batu wae bisa. Padha ae. Makanya gini kan. Dari bupati ke bupati sama. Nah, kita ingin ke depan itu sistemnya pembangunan partisipatoris. Partisipatoris itu diawali dari pemimpin yang responsif. Tahu kan? Iya. Bahwa di luar itu hanya di kota tok, besok pimpinan pinggir-pinggir ya perlu diperhatikan. Tidak mungkin pemimpin yang tidak responsif itu mampu membangun partisipasi. Ngomongnya angel tidak iso. Iya kan? Ngomong tok pemimpin angel, rakyat tok angel. Tapi lagi-lagi gini, saya ingin balikan frame ya, agar siapapun yang menonton video ini sebagai upaya salah satu pendidikan politik. Ini salah satu pendidikan politik. Kita ngobrol di tingkat desa, kita ngobrol di tingkat pemerintahan yang paling bawah di desa. Ini dalam konteks pemilihan politik, dalam konteks pendidikan politik. Ya kan? Tidak dalam konteks jangan dipelintir. Saya khawatir ini jangan dipelintir. Tidak ada unsur campaign, tidak ada kampanye, kenapa? Ya, kenapa saya ngobrol seperti ini? Siapapun yang menonton video ini, jangan sampai apa yang kita obrolkan ini berada dalam frame mereka menafsirkan itu dalam frame kampanye. Kita nggak ingin itu. Ya, saya bukan, saya belum punya pilihan. Kita semua yang ada di sini. Sebentar. Aku tak kasih kesempatan sama teman kita. Ini kebetulan teman lama, jurnalis juga. Pandangan jenengan untuk pilkada ke depan ini, harapannya jenengan bagaimana supaya untuk Jombang, harapan jenengan untuk Jombang ke depan seperti apa? Ini mengacu pada pilkada. Ya. Di sini dalam hal ini adalah kepala desa. Nah, secara personal, kepala desa itu punya prinsip, pilihan otomatis. Ya, secara jabatan itu kan diatur oleh regulasi. Nah, di sini kan kepala desa harapan saya bisa menempatkan diri pada posisi yang mana? Nah, posisi di jabatan publik itu apakah posisi secara personal? Sejelasnya secara personal saya yakin punya prinsip, semua kepala desa punya prinsip pilihan gitu. Secara jabatan diatur oleh regulasi, ya monggo regulasi itu diikuti, kan gitu. Ya, itu dilanggar lah. Terus harapan jenengan untuk Jombang, untuk Jombang. Ini harapan jenengan ingin mendapatkan pemimpin yang seperti apa? Untuk Jombang, yang pertama yang saya harapkan adalah
kondusif, supaya kondusif. Pertama itu harus kondusif dulu. Iya. Harus. Pokoknya gak kontrol. Terlalu kondusif ngantuk gitu Pak. Turu gak. Kondusif. Menurut saya harus kondusif ya Pak. Harus tetap itu ya. Kalau kondusif itu seharapan semua. Kalau pilihan, semua orang sudah punya pilihan sendiri. Iya. Kita jelas secara umum semuanya akan menghendaki mendapatkan pemimpin yang bisa membawa Jombang ke depan lebih baik. Itu intinya kan? Ya, sama. Kan gitu. Karena apa? Karena Jombang itu bukan milik bupati. Jombang bukan milik DPR, tapi milik kita bersama. Jangan kemudian siapapun jadi bupati seakan-akan itu adalah milik Jombang miliknya. Bukan. Tapi milik semua masyarakat Jombang milik kita, kita bersama. Iya. Itu Harus kita bangun bersama-sama. harus dibangun bersama-sama. Jangan kemudian setelah menjadi lupa dengan orang-orang masyarakatnya. Jadi intinya seorang pemimpin siapapun pemimpinnya ke depan harus memperhatikan bahwasanya Jombang bersama dan Jombang harus dibangun lebih baik menuju Jombang ke depan yang baik. Oke pemirsa, saya kira obrolan nyantai siang hari ini bersama dengan Pak Kades, ada jurnalis, ada politik, ada budayawan. Ini semuanya ini hanya kepentingan bersama, tidak memihak salah satu calon, tetapi kita bicara pada harapan masyarakat yang tadi terkait dengan undang-undang. Kita berharap masyarakat juga bisa memahami terkait undang-undang itu. Dari Bin Berjamin, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi titip senjata kanggo masyarakatku, yo kabeh konco-konco lah. Itu pilihan orang apa sing penting, pilkada harus damai, pilkada harus lancar tanpa ada kendala apapun. Sopo sing dadi tetap Jombang harus berubah menjadi lebih baik. Itu yang penting di situ. Ya, oke, terima kasih. Mantap, terima kasih Pak Kepala Desa. Ini tadi Pak Kepala Desa titip pesan agar supaya dalam pelaksanaan pilkada nanti tetap kondusif dan ke depan harapannya Jombang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.